Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil kabir, al-latifil khabir, al-qa'im ala kulli nafsin bima kasabat wal mujazi laha bima 'amilat. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan tuthabbituna ala qa'idatil iman وتمضي بنا على طريق الإحسان وتبعدنا عن تأثير الشيطان وتقربنا من رضا الرحمن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله جاءنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يقول تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ulaika alladziina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Sadaqallahul adzim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah dengan rahmatnya masih memberikan kesempatan bagi kita semua menghirup udara pagi sehingga pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh. Kemudian kita hadir dalam majlis ta'lim. Mudah-mudahan hal ini menjadi catatan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala di saat harta dan anak-anak kita nanti tidak lagi bermanfaat di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diriwayatkan dalam sebuah riwayat ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Dia hidup sendirian di tengah lautan di sebuah pulau kecil. Hidup sendirian di tengah lautan di sebuah pulau kecil. Kerjanya apa? Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak pernah bergaul dengan masyarakat. Dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan di pulau kecil itu ada sumber air yang jernih. Dan Allah Subhanahu wa taala juga anugerahkan pulau kecil itu dikelilingi oleh pohon delima. Jadi anak muda ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, minum dengan air yang jernih, kemudian makan dengan buah-buah delima yang ada di situ. Allah Subhanahu wa taala kasih itu semua. Ya. Hidup selama 500 tahun, Bu. Beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kalau tiba ajalku, jangan engkau cabut aku kecuali aku dalam keadaan sujud." Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya nanti kalau datang ajalnya jangan dicabut ketika main-main, enggak. Tapi dicabut dalam keadaan apa? Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan permohonan itu, ya. Dia meninggal dalam keadaan sujud. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diceritakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala itu memanggil para malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Masukkan hambaku itu ke surga lantaran rahmatku." Tapi sang pemuda ini, manusia ini apa? Bantah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena merasa pede. Matanya nggak pernah melakukan maksiat, nih telinganya nggak pernah melakukan maksiat. Karena dia nggak pernah bergaul dengan orang lain. Nggak pernah ghibah, nggak pernah namimah, nggak pernah ngambil barang orang lain. Hidup sendirian sebatang kara. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Masukkan hambaku itu ke surga lantaran rahmatku." Ya Allah, aku mau masuk surga ya Allah lantaran amalku ya Allah. Ini terlalu pede, Bu. Terlalu pede dengan amalnya. Merasa dirinya nggak pernah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk ketiga kalinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Masukkan hambaku itu ke surga lantaran rahmatku." Tapi dasar manusia ngeyel terus, Bu. Bantah terus pada Allah Subhanahu wa taala. "Ya Allah, aku mau masuk surga ya Allah lantaran amalku ya Allah." Baik, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu coba timbang. Coba timbang, coba bandingkan antara nikmat yang aku berikan kepadanya dengan ibadah yang dia lakukan selama 500 tahun. Ditimbang oleh malaikat, ternyata baru nikmat mata saja
itu nggak seimbang. Ibadah yang dia lakukan itu nggak seimbang dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya, hanya berupa mata. Nggak seimbang. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu jebloskan hambaku itu ke neraka. Karena nikmat yang aku berikan nggak sebanding dengan ibadah yang dia lakukan. Akhirnya dia itu baru sadar. Baru sadar, ya Allah, aku mau masuk surga ya Allah lantaran rahmat-Mu ya Allah. Gemetar, Bu. Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan jebloskan hambaku itu ke neraka karena dia nggak mau menerima rahmat-Ku. Baru dia sadar, ya Allah, aku mau masuk surga ya Allah lantaran rahmat. Kemudian terjadi dialog antara Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menciptakan kamu? Apakah kamu datang secara sendiri atau tidak? Atau lantaran rahmatku? Kata Allah Subhanahu wa, kata dia, lantaran rahmatmu ya Allah. Allah Subhanahu wa taala katakan, siapa yang membuat kamu itu kuat beribadah kepadaku selama 500 tahun? Apakah itu dari kemampuan dirimu? Kata pemuda itu, enggak ya Allah, itu rahmatmu ya Allah. Siapa yang mengeluarkan makanan minuman itu? Apakah datang dengan sendirinya? Enggak, itu lantaran rahmatmu ya Allah. Kamu minta kepadaku, kalau engkau akan dicabut nyawanya dalam keadaan sujud dan aku tunaikan. Apakah itu dari dirimu sendiri? Enggak ya Allah, itu rahmat. Bapak Ibu rahmatullah, ini semua lantaran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir ke sini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berjalan kena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bangun dari tidur kita itu lantaran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang rahmatullah Allah. Kalau kita mau bayang-bayangkan ya, sore kemarin ada seorang kaya raya datang ke rumah kita mau ngasih uang 1 miliar. Bu. Mau ngasih uang 1 miliar. Ya. Kira-kira kita terima nggak? Kalau ada orang datang ke rumah kita lalu mengatakan saya akan kasih kamu 1 miliar. Mau nggak? Diterima. Saya nggak bisa bayangkan kira-kira bagaimana itu perlakuan kita, sikap kita kepada orang yang dermawan yang mau ngasih uang 1 miliar. Mungkin kita cium-cium tangannya, peluk-peluk tangannya, atau boleh jadi kita cium kakinya itu. Kan gitu ya. Iya, ada orang datang ke rumah kita mau ngasih uang 1 miliar. Tetapi, ya, ibu atau bapak nggak bangun di pagi harinya. Ya, bapak ibu itu nggak bangun. Sorenya dapat uang 1 miliar, tidur, paginya nggak bangun lagi. Mau nggak kira-kira? Nggak mau. Ya, nggak jadi kita cium-cium tangan, cium kakinya dan segalanya. Lantaran apa? Kita dapat uang 1 miliar, tapi paginya nggak bisa bangun lagi. Bapak Ibu yang rahmatillah Allah. Ya, pernahkah kita melakukan hal itu? Berterima kasih betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kalau bangun tidur seringkali lupa. Iya. Langsung apa? Langsung ke kamar mandi, langsung ini lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ucapkan terima kasih. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Lupa, Bu. Kalau ada orang ngasih 1 miliar sama kita, kita cium-cium tangannya, kita cium-cium kakinya itu. Iya. Sementara Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada kita, itu seringkali kita lupa. Bahkan ketika kita buang air kecil saja, buang air besar saja, itu lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ini hidup di satu sisi nggak pernah lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi, Pak. Nggak pernah lepas. Allah Subhanahu wa taala tetap berikan nikmat, tetap berikan rahmat kepada kita. Setengah detik pun kita nggak pernah lepas, Pak. Allah tuh nggak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita. Tetapi di sisi yang lain, kita ini seringkali melakukan kesalahan, seringkali melakukan dosa. Sebagai manusia biasa. Ya. Maka apa? Fattaubatu wajibatun 'alad dawam. Maka kena dua sisi ini, satu sisi nikmat yang Allah berikan nggak pernah putus, di sisi yang lain kita seringkali melakukan kesalahan, seringkali melakukan maksiat. Justru yang terjadi apa? Berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita,
lalu kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang dikasih kesempatan hidup, bernapas, ya, masih bisa sempat bangun tidur. Tapi berapa banyak orang bangun tidur bukan hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang terjadi keangkuhan, Bu. Kita ini terkadang sering kali angkuh. Ya, bangun tidur kemudian sibuk bisnis, sibuk kerja. Seakan-akan dia itu dengan kerja kerasnya, dia akan mendapatkan rezeki yang melimpah ruah. Dia lupa kalau pemegang rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nggak gedor langit dulu? Kenapa nggak gedor langit dulu? Ini seringkali terjadi pada kita. Kita bangun jam 3 malam, lalu sibuk dengan bikin apa makanan, bikin apa. Lupa minta pada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menggerakkan hati seseorang itu bisa beli makanan kita umpamanya. Ya, berapa banyak orang yang begitu fokus dengan kerjaannya, lupa kalau pemberi rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pola pikirnya beda. Kenapa kita tidak gedor dulu Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Rezeki itu di langit. Rezeki itu di langit. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur rezeki kita. Tetangga saya itu rata-rata pedagang. Tetangga saya di Sukorame itu rata-rata pedagang. Ya. Musolanya kosong. Ya. Bukan orang itu nggak bangun. Bangun. Saya dengar itu jam 3 malam sudah bangun itu. Yang jual ini gorengan sudah bangun, yang jual ini sudah bangun, semuanya sudah bangun itu. Untuk memulai usaha. Tapi Allahu Akbar, masalahnya kosong. Sudah mulai sibuk, ke pasar, ke ini. Lupa, kalau itu pemegang rezekinya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu bukan masalah kerja keras, Bu. Berapa banyak orang yang kerja keras, ya hidupnya biasa-biasa saja. Hidupnya biasa-biasa saja, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kejar dulu Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik rezeki, yang membagi rezeki. Kita kejar dulu. Ya. Baru kita apa? Usaha yang ini. Kejar dulu, minta dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattaubatu wajibatun 'alad dawa fa innal insana la yakhlu an maksiyah. Kenapa? Kita katakan taubat itu harus continue. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala harus continue, harus terus-menerus. Karena di satu sisi nikmat nggak pernah putus, di sisi yang lain kita seringkali melakukan kesalahan. Law khala an ma'siyatin bil jawari lam yakhlu anil himam bidzambi biqalbihi. Ya. Terkadang kita merasa, saya ini orang baik-baik saja kok. Saya nggak pernah kemana-mana. Ini kaki ini nggak pernah melangkah kemana-mana. Saya hanya tunggu waktu sholat saja. Waktu sholat saya ke masjid. Habis dari masjid saya pulang lagi. Ya. Itu kan perasaan kita, Bu. Perasaan kita yang tidak seakan-akan kita nggak pernah melakukan kesalahan. Ya. Kita nggak pernah ke tempat-tempat maksiat. Itu perasaan kita. Apakah kita nggak bersalah? Tetap bersalah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, antum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian itu melakukan kesalahan baik pada malam hari maupun pada siang hari. Itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian semua itu melakukan kesalahan baik pada malam hari maupun pada siang hari. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Sementara aku ini menghapus dosa seluruhnya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita merasa, kita nggak melakukan maksiat, nggak begini, begini. Gimana letak maksiatnya? Wa in khala an dzalika lam yakhlu an waswatis syaitan bi iradatil khawatil mutafarriqah al mudhila an dzikrillah taala. Ya, kalaupun jiwa kita, fisik kita ini nggak pernah melakukan maksiat. Ya, tetapi terkadang pikiran kita ingin melakukan ini. Ya. Kalaupun kita nggak punya keinginan, ya. Itu namanya iblis itu nggak pernah berhenti godain kita.
Untuk apa? Agar kita ini lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Agar kita ini lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini iblis nggak pernah berhenti. Makanya Imam Ahmad pernah ditanya, "Wahai Imam, apakah iblis itu tidur, Imam?" Kata sang Imam apa? Kalau iblis itu tidur, kita bisa istirahat. Kita bisa santai. Iblis itu nggak pernah tidur, Pak. Ya, dia punya semangat yang luar biasa untuk menggelincirkan kita daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka seringkali kita lupa, bangun tidur lupa kita. Untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala lupa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Lupa kita ucapkan itu. Ya, habis dari kamar kecil, kamar mandi, apa namanya, buang air besar, kita seringkali lupa itu. Ya, kalau kita mau ingat dan tahu ilmunya, persoalan kamar kecil, persoalan itu buang air besar itu kan sederhana, betul ya, Bu? Sederhana. Itu sudah biasa kita lakukan, mau tidak mau itu. Kalau kita makan, minum, itu pasti ada buang air kecil, ada buang air besar. Kalau kita nggak pernah buang air besar, nggak bisa buang air kecil, demam kita, Pak, sakit, Pak. Itu biasa kan? Kita lakukan. Nggak perlu diajari. Tapi bagaimana urusan kamar kecil, urusan kamar besar itu kita kalau tahu ilmunya dapat pahala. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mau masuk kamar kecil, dulukan kaki kiri. Betul ya? Dulukan kaki kiri. Sambil memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini terhindar dari apa? Gangguan-gangguan yang ada di kamar kecil itu. Karena menurut riwayat itu tepatnya jin, Bu. Coba Bapak Ibu perhatikan ya. Orang kalau jatuh di luar dengan jatuh di kamar mandi, akibatnya beda. Ya, akibatnya orang jatuh di luar dengan jatuh di kamar mandi. Itu beda. Ya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluar dari kamar besar, kamar kecil dengan kaki kanan. Nah, kalau kita perhatikan begitu, hal-hal yang sepele, dapat pahala, Pak. Kita ini sering lupa. Kenapa? Setan itu, iblis itu nggak pernah berhenti. Untuk apa? Untuk memalingkan kita daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita habis buang air besar, langsung kita pukul-pukul. Lega lah sudah. Wah, tenang sudah. Sudah apa? Habis turun mesin katanya. Lupa kalau itu penyakit. Baginda Rasulullah SAW ajarkan kepada kita doa. Ghufranaka ya Allah. Ya Allah, ampunanmu ya Allah. Kenapa kita masuk keluar? Kita nggak ngapa-ngapain kan, Pak? Apa kita di kamar kecil, di kamar bus ini, kita ngapa-ngapain? Nggak ngapa-ngapain kita. Fokus kita. Ya, fokus kita ya. Tapi keluar dari kamar kecil, keluar dari kamar besar, Rasulullah SAW ajarkan apa? Ghufranaka. Ya Allah, ampunanmu ya Allah. Kenapa ampunanmu? Karena itu nikmat. Ya, berapa banyak orang masuk rumah sakit mengeluarkan biaya yang besar itu lantaran nggak bisa buang air kecil, nggak bisa buang air besar. Ya, saya ceritakan di Mesir itu ada seorang miliarder kaya raya, umur 70 tahun, umur 70 tahun. Dia kalau mau buang air kecil kesulitan, Pak. Apa kan? Penyakit apa ini, Pak? Prostat ya. Ya, jadi dia tuh kalau buang air kecil mengerang kesakitan. Ini sudah berlangsung lama, tapi tidak diketahui oleh anaknya. Tidak diketahui oleh anak-anaknya. Ini orang tua ini umur 70 tahun, seorang miliarder menahan sakit setiap kali buang air kecil. Ya, nggak ketahuan sama anaknya, Pak. Nggak banyak cerita dia sama anaknya. Tapi suatu ketika anaknya masuk kantor. Orang tuanya juga akan misalnya di kantor, seorang miliarder ada di ini. Buang air kecil kok mengerang kesakitan. Ketahuan sama anaknya. Anaknya tahu itu langsung apa? Ditangani. Panggil, bawa ini orang tua ini
ke rumah sakit yang untuk menangani penyakitnya, biar bisa buang air kecil, ya anak-anaknya sigap semua, panggil dokter-dokter hebat. Panggil, selesai sudah. Diadakan operasi, maka orang tua ini bisa tersenyum, bisa buang air kecil. Ya, orang kaya, Bu. Dibayar rumah sakitnya, panggil dokter-dokternya, ya dikasih hadiah sama anak-anaknya itu. Kenapa? Karena orang tuanya sudah bisa tersenyum, sudah bisa buang air kecil. Selang beberapa jam, ternyata orang tua ini menangis. Orang tua ini menangis. Anaknya heran. Bingung anaknya ini, kenapa? Kenapa ayanda kok menangis lagi? Kalau tadi ayanda menangis karena nggak bisa buang air kecil. Sekarang sudah ditangani oleh dokter dan bisa buang air kecil. Sekarang kenapa kok menangis? Datang anak-anaknya mendekat semua. Apa jawab orang tua itu? Anakku, 70 tahun saya hidup. 70 tahun saya hidup. Ketika Allah Subhanahu wa taala uji, saya kesulitan untuk buang air kecil. Ya, kamu panggil dokter dan dia melukai saya. Kan dioperasi tuh, Bu. Melukai saya. Dan kamu kasih hadiah. Dokternya itu kamu kasih hadiah. Kamu bayar rumah sakitnya itu. Itu bukan persoalan bagi saya. Masalah uang bukan persoalan. Tetapi yang saya sadarkan sekarang apa? 70 tahun saya buang air kecil, buang air besar, lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang aku sekarang tangisi. Ya. Kita sekali lupa, Pak. Bagaimana doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala ya, Pak. Adhaba annil adza, yang telah mengeluarkan kami penyakit. Itu penyakit, Bu. Ya, kalau ibu makan, semuanya makan, bakso makan, nasi goreng makan, rawon makan, pecel makan, semua makan semua. Nggak pernah buang air besar. Demam kita. Ya, Pak. Demam kita, Pak. Sakit kita. Ya. Mungkin kita bisa nahan makan. Pagi nggak makan, siang nggak makan. Mungkin sorenya pun nggak makan, masih bisa nahan. Apalagi yang perokok. Ya. Sudah sementing ngebul, udah nggak, makanan kecil aja sudah selesai. Tapi untuk persoalan buang air kecil, buang air besar, itu beda. Nahan 1 jam kira-kira mampu enggak? Seringkali melihat orang marah-marah, antrian panjang itu. Itu urusan buang air besar, buang air kecil. Marah, kita nggak bisa nahan itu. Penyakit itu. Alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani. Bapak Ibu yang rahmatin Allah. Kalau kita tahu ilmunya itu semua, ya, maka hal-hal yang sepele akan jadi ilmu bagi kita, akan jadi pahala bagi kita. Maka baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada kita, hampir di setiap sisi kehidupan, hampir di setiap sisi kehidupan ada doanya. Bapak Ibu yang rahmatin Allah. Hal yang sering kita lakukan itu ngaca, ya Bu. Bapak Ibu sering ngaca tak? Sering ada tampil di depan kaca semacam itu, ya. Sering tampil nggak? Bagaimana doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan doa kepada kita, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah baguskan ragaku ini ya Allah. Baguskan juga akhlakku ya Allah. Itu doa dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya ngaca itu, Bu. Ya, kenapa? Ya, kalau kita perhatikan, kita sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala, sama-sama punya leher. Sama, Pak, leher. Ada makhluk Allah yang lain punya leher, tapi lehernya panjang. Iya, pahalnya panjang. Ada makhluk Allah yang nggak punya leher, nggak bisa tola-tole. Ya, kayak kodok itu nggak punya leher. Ya, ada juga makhluk Allah Subhanahu wa taala dari kepala sampai ekor leher semua. Ular gitu ya. Jalannya juga begitu. Ya. Ada juga makhluk Allah Subhanahu wa taala sama-sama. Dua mata sama, satu hidung sama kita sama, dua telinga sama, tangannya dua, kakinya dua. Tapi cara jalannya juga beda. Ya. Cara jalannya ada yang loncat-loncat, ada yang ngesot dan segalanya. Cara jalannya beda.
dengan kita. Itu jarang kita syukuri. Ya, kita ngacak saja selesai, habis itu pakai parfum jalan sudah. Lupa doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Nah, ini hal-hal sepele. Hal sepele, tapi kalau kita perhatikan, ya, tahu ilmunya lalu kita jalankan, maka 24 jam kita berpotensi mendapatkan pahala, rajin mengumpulkan pundi-pundi amal kebajikan. Ya. Bapak Ibu yang rahmati Allah, terakhir barangkali ini yang berikutnya, law khala anhu lam yakhlu an ghaflah wa qusur fil ilmi billahi ta'ala wa sifatihi wa af'alihi. Ya. Kalau kita mau perhatikan betul itu apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngaca ada doanya, tidur ada doanya, bangun tidur ada doanya, minum juga ada doanya, ya. Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, potong kuku juga, ya, kan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari apa potong kuku itu? Dari mana itu siapa detail sama kami itu. Ya. Kalau kita semua itu memperhatikan itu semua, tetap kita juga melakukan kesalahan apa? Wa qusurun fil ilmi billahi ta'ala wa sifatihi wa af'alihi. Kita ini ada keterbatasan untuk memahami Allah Subhanahu wa taala, untuk memahami sifat-sifatnya, untuk memahami perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Di situ letak kesalahan kita. Makanya seringkali kita ini marah-marah, seringkali apa? Nggak terima dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala karena nggak paham dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang rahmatin Allah, maka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala seringkali kita lakukan secara kontinu, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak kurang 70 kali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kesalahan? Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak pernah melakukan salah, tapi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan-jangan ketika mengemban tugas sebagai seorang nabi dan rasul masih banyak kekurangan-kekurangan, tidak maksimal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita kan. Ya, habis kita salat, Bu. Kita habis salat tadi, zikir yang pertama kali apa? Istighfar. Kenapa Ibu nggak katakan alhamdulillah? Padahal di luar, Bu, masih banyak orang melakukan maksiat. Nggak sholat, waktunya sholat, nggak sholat. Bahkan ada bergelimang dengan kemaksiatan. Ibu yang sholat berjamaah, ada di masjid, habis sholat, zikir pertamanya istighfar. Zikir pertamanya istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa itu? Ya, jangan-jangan sholat kita nggak sempurna. Maka kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa kita bandingkan dengan orang yang di luar. Untuk urusan ibadah itu, bandingannya itu bukan orang yang nggak sholat, Pak, yang nggak ibadah. Bandingannya bagi orang yang kuatnya ibadah. Kok bisa ya si fulan itu orang kaya raya, hartanya melimpah ruah, bisnisnya banyak. Kok bisa dia itu sholat berjamaah dan masih bisa zikir lagi? Saya yang uangnya pas-pasan, nggak ini ya, kok nggak sempat ya? Begitu, Pak. Bandingannya itu beda. Jangan membandingkan dengan orang yang kurang dari segi pendekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih mending saya. Saya sholatnya masih sudah sholat maghrib, sholat subuh, masih sempat. Walaupun sholat duhurnya, sholat asarnya nggak sholat. Masih mending daripada kawan saya itu, ya 5 waktu nggak pernah sholat. Nggak bisa demikian. Bapak Ibu yang rahmati Allah, demikianlah barangkali kajian kita pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وعامل روعاتنا. اللهم فتنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك من أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت مغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سكرات الموت. اللهم حون علينا في سكرات الموت. اللهم حون علينا في سكرات الموت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وبالله توفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.